tentunya agar kalian itu bisa Bapak lihat ya untuk perhatian dan lain sebagainya, maka Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Andika, Anissa, Mutiara, Ahmad, Rafael. Hadir. Kan? Apa alasannya? Nggak tahu dari apa. Ahmad Hidayah, saya Pak. Erwin Apriansyah, sekolah tanda. Apa keterangan? Kemudian yang terakhir yaitu Rizky Maereza. Alhamdulillah. Kayaknya nggak semangat benar nih kalian ya. Nah, kalau biar semangat ada GL dari Bapak ini ya. Tentunya harus kalian semangati dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan setelah membaca kalimat thayyibah tadi kalian bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Amin. Untuk mengingatkan Bapak tentang pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang taat terhadap aturan, di mana taat terhadap aturan itu tertera di dalam surat An-Nisa ayat 59. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu apa? Yaitu tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Apa ulil amri tadi? Yaitu adalah penguasa, pemimpin, ataupun yang namanya ketua dan sebagainya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya sebagai pemimpin harus mengajak kepada kebaikan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Anak-anakku sekalian, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum tahu tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka kalian harus tahu mengerti tentang arti iman. Bapak tanya nih kepada Maulana Ihsan, hadir ya. Oriska Maidina, mana? Apa yang disebut dengan iman? Percaya. Kemudian apa Pak Haji? Haji. Apa yang disebut dengan iman? Yang disebut dengan iman itu artinya percaya atau yakin. Kemudian Raya Siti, apa yang disebut dengan iman? Percaya. Artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Nah, coba lihat di sini. Apa artinya iman tadi? Adalah berasal dari bahasa Arab, amana yu'minu iman. Ya, artinya apa? Percaya atau yakin. Percaya dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, yang wajib diyakini, tiada Tuhan selain Allah, maka la ilaha illallah. Kemudian kalau kita gabungkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, maka tentunya kita juga harus mengetahui apa yang disebut dengan kitab. Siapa yang bisa? Apa yang disebut dengan kitab? Kitab itu adalah tulisan, buku, ya.
tulisan yang ada di buku. Itu termasuk kitab karena sudah dibukukan. Maka pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Tujuan apa? Sebagai petunjuk dari ajaran agama yang dianutnya ataupun ajaran agama yang sesuai dengan yaitu kurun waktu pada waktu itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam, maka tentunya di dalam Nabi Adam alaihissalam ada aturan, ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diturunkan kepada para Nabi Daud alaihissalam, tentunya di sini ada kitab Taurat, ya. Maka ada sebagai petunjuk bagi pedoman hidup bagi umatnya pada waktu itu. Itu yang namanya iman. Ini apa hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba dibaca. Wajib. Kenapa wajib? Karena merupakan rukun iman yang ketiga. Ini anak sekalian. Kalau tidak seperti itu, berarti apa? Kita sudah kufur. Kalau kita tidak percaya dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Ya. Wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi. Telah diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasul wa kutubihi, dan kepada Rasul itu adalah kitabnya. Itu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah ini, karena kitab ini adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, maka di sini ayat ataupun dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 3 ayat 2, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ataupun Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini petunjuk. Ibaratnya Al-Qur'an ini adalah apa? Adalah kalau kalian beli handphone, maka di situ ada yang namanya petunjuk-petunjuknya, gitu ya. Untuk menghidupkan apa ini harus caranya seperti ini dan seperti ini. Juga Al-Quran adalah sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia agar manusia itu tidak tersesat, gitu ya. Ini adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia agar tidak tersesat dan tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, nah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, terutama Al-Quran, adalah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Siapa yang tidak mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Ya. Makanya kalian harus pintar-pintar, pandai-pandai untuk sering-sering membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini tadi kata Bapak, sebagai sumber hukum, sebagai pedoman hidup manusia agar manusia itu tidak tersesat, agar manusia itu tidak berpaling, agar manusia itu akan bahagia dunia dan akhirat. Maka termasuk di dalamnya Al-Quran adalah merupakan syifa, adalah penutup hati, pengobat hati dan sebagainya. Coba jam 12 malam juga kalau ngajinya enak, ya, suaranya merdu dan sebagainya enak, kan? Ya, karena apa? Merupakan obat hati. Ini dalilnya yang menerangkan bahwa ketika kita percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu ada 4. Coba lihat ini. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan
diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ini kitab Zabur ini, mau saya tahu ya? Ini kitab Zabur. Ini isinya seperti ini. Walaupun memang ya tidak terlihat, tetapi tidak nampak. Inilah kira-kira yang namanya kitab Zabur. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu sebenarnya ini fotonya atau gambar, ya. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun ataina Musa kitab, dan sungguhnya ya kami telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat ini ada yang namanya 10 perintah Tuhan. Kepada anak-anak sekalian, apa 10 perintah Tuhan yang terkandung di dalam kitab Taurat ini? Yang pertama, ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Musa pada waktu itu adalah sebagai utusan Allah. Itu kira-kira. Ya. Karena apa? Risalah Nabi turunkan adalah untuk apa? Untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Jelas. Berarti kita sudah musyrik ataupun syirik. Ya. Kemudian perintah menyebut nama Allah dengan hormat, artinya bukan dengan hormat seperti ini. Ya, maka ketika kita melaparkan Allah, maka kita harus ke tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang baik. Ya, jangan di WC, artinya kan tempat-tempat yang baik. Kemudian perintah untuk memuliakan hari Sabat, waktu hari Sabtu. Ya, kalau umat Nabi Muhammad SAW, ya itu adalah pada hari Jumat. Banyak-banyak membaca Al-Quran, membaca surat Al-Waqiah dan sebagainya. Kemudian lagi menghormati ayah dan ibu, jelas. Wabil walidaini sana, yang berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, larangan membunuh sama manusia, jelas. Kita juga sama. Larangan berbuat zina juga sama. Dilarang di dalam kitab Taurat. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Gitu ya. Kemudian larangan mencuri, ya jelas. Ambil pulpen teman kamu yang nyuri itu ya. Dilarang walaupun bentuknya pulpen. Kemudian larangan berdusta, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah sholat belum? Sudah, Pak. Padahal belum. Nah, kira-kira seperti itu ya, berdusta. Kemudian larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar, itu tadi maling, ya, dan sebagainya, ngambil barang orang lain. Itulah yang disebut dengan apa namanya 10 perintah Tuhan. Dan yang terakhir adalah kitab yang diturunkan kepada atau yang ketiga kepada Nabi Isa alaihissalam, itu Injil. Ini pokoknya kepada anak sekalian, ya. Kitab suci Injil, ada yang namanya kitab Injil Barnabas, kemudian ada Injil yang modern sekarang ini, ya, Injil baru, Injil lama dan sebagainya, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat seperti sekarang ini, ya. Maka tentunya apa? Tentunya supaya kita tidak tersesat, tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering-sering kita membaca Al-Quran, ya, gambar sangat indah dan sangat baik, lihat ya. Karena Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Penyempurna, ya, penyempurna, sehingga dari gambar saja kita sudah terlihat indah, sempurna, ya, karena ini adalah merupakan firman Allah. Nah, isi kandungannya di dalam Al-Quran itu, isi kandungannya tentang akidah, tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat itu tentang hukum Islam, tidak boleh berzina, hukum haram hukumnya, gitu ya. Kemudian umpama sholat itu wajib hukumnya, maka itu termasuk adalah yaitu syariat.
Dan berikutnya yaitu tentang prinsip dan dasar hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia. Itu ya yang Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Untuk itu sekarang kita adalah yang selanjutnya yaitu berdiskusi. Berdiskusi itu apa yang telah Bapak sampaikan tadi, maka kalian harus menjawabnya ataupun harus mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ketika kamu mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, ya. Nah, sekarang materinya ataupun tentang diskusi, ya diskusi ya. Setelah kamu pahami apa yang Bapak sampaikan tadi, mari kita sama-sama diskusikan untuk mengungkapkan pendapat yang telah kamu pahami ataupun belum kamu pahami, sehingga dengan diskusi ini akan sama-sama kalian memahaminya. Nah, untuk diawali diskusi ini ya, yaitu Danu Saputra. Coba apa yang kamu telah pahami, apa isi iman tadi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Coba. Atau siapa yang bisa? Iman kepada kitab-kitab Allah tadi. Yang perempuan juga apa? Apa tadi? Ya. Apa? Ya, yang menunjukkan kepada para nabi dan rasul, percaya dan yakin, gitu ya. Percaya dan yakin. Kemudian tadi hukumnya bagaimana? Hukum yaitu mempercayai bahwa kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi dan rasul. Hukumnya apa tadi? Wajib. Kenapa wajib? Merupakan rukun iman yang berapa? Yang ketiga. Ingat ya, karena merupakan rukun iman yang ketiga. Maka dari itu anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, tentunya untuk kedepannya ataupun hari esok ya, maka Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Kalian merangkum ya materi yang Bapak sampaikan ini, dan kemudian ya harus kamu tuliskan dalilnya tadi yang telah Bapak sampaikan. Dalil tentang bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Nabi Musa alaihissalam. Apa dalilnya? Qala inni Abdullahi atanani kitab wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab ataupun Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kira-kira contohnya seperti itu. Jadi harus kamu tuliskan dalilnya, ya. Dalilnya harus kamu tuliskan. Termasuk tadi dalilnya tentang apa? Bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah juga yang menjaganya. Apa? Nanti kamu tulis. Jangan mudah, rangkuman itu harus ada, yaitu tentang Al-Quran, dalil-dalil yang menerangkan supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kalian meyakini dengan sepenuh hati, dan kemudian nanti dengan mengerjakan segala amal perbuatan, yaitu apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu ya, paham gak nih? Mudah-mudahan dapat memahaminya. Itu tugas kepada kalian bahwa merangkum. Tapi ingat, jangan lupa bahwa di dalam rangkuman itu harus dicantumkan dalil-dalil nakli ataupun Al-Quran yang menyampaikan tentang dalil umpama kitab Injil, umpama kitab Al-Quran dan lain sebagainya. Maka tadi telah Bapak bacakan ataupun sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya ya silakan ya, sebelum ditutup acara ataupun pelajaran materi hari ini. Apa sudah paham semua? Mudah-mudahan, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, kemudian akan menjadikan ilmu bagi kalian untuk ya mengakhiri pembelajaran pada
bisa fitrah. Silakan. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman sekalian ya. Tolong bersemangat, apalagi dalam hidup kondisi seperti ini. Jangan berputus asa karena semua penyakit itu ada obatnya, dan tentunya kita jaga protokol kesehatan sehingga dalam pergaulan kita harus memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya, dan mudah-mudahan penyakit corona ataupun COVID-19 ini jauhkan dari kita semua, amin ya. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa belajar dengan tenang. Ya, dari apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.